warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Tiarasari, MPM 21030200029 dari program studi S1 Perbankan Syariah kelas C. Dalam video ini, saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah Ulumul Quran. Untuk soal yang pertama, menurut saudara, apa itu Ulumul Quran? Apa kedudukan dan manfaat mempelajari Ulumul Quran dalam kajian Islam? Jawaban saya yaitu Ulumul Quran adalah sejumlah pengetahuan atau ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, baik secara umum seperti ilmu agama Islam dan bahasa Arab, dan secara khusus adalah kajian tentang Al-Quran seperti sebab turunnya Al-Quran, nuzulul Al-Quran, nasikh dan mansukh, Makkiyah, Madinah, dan ilmu-ilmu lainnya. Adapun kedudukan Al-Quran dalam Islam sebagai sumber yang asasi bagi syariat hukum Islam dan peraturan-peraturan bagi setiap umat muslim untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Manfaat mempelajari Ulumul Quran yaitu antara lain: yang pertama, menambah khazanah ilmu pengetahuan yang penting yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, membantu umat muslim dalam memahami Al-Quran dan menarik instibat hukum dan adab dari Al-Quran, serta mampu menafsirkan ayat-ayatnya. Yang ketiga, mengetahui sejarah kitab Al-Quran dari aspek nuzul al-turunnya, periode, tempat-tempat, cara pengwahyuannya, waktu, dan kejadian-kejadian yang melatar belakanginya turunnya Al-Quran. Yang keempat, menciptakan kemampuan dan bakat untuk menggali pelajaran, hikmah, dan hukum Al-Quran. Yang kelima, sebagai senjata untuk menangkis tuduhan dan keraguan pihak lawan yang menyesatkan tentang isi dan kandungan dari Al-Quran. Ulumul Quran sangat erat kaitannya dengan ilmu tafsir. Tujuan utama Ulumul Quran adalah untuk mengetahui arti dari untayan kalimat Al-Quran, penjelasan ayatnya dan keterangan maknanya dan hal-hal yang samar, mengemukakan hukum-hukumnya, dan selanjutnya melaksanakan tuntunannya untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk soal yang kedua, menurut saudara, apa hikmah adanya asbabun nuzul ayat Al-Quran dalam kehidupan dan jelaskan? Jawaban saya adalah ada beberapa hikmah dan kegunaan mengetahui asbabun nuzul dalam suatu ayat Al-Quran. Di antaranya yang pertama, mengetahui hikmah diundangkannya suatu hukum dari perhatian syara terhadap kepentingan umum dalam menghadapi suatu peristiwa. Yang kedua, dapat membatasi hukum yang diturunkan dengan sebab yang terjadi apabila hukum itu dinyatakan dalam bentuk pernyataan umum. Ini bagi mereka yang berpedoman bahwa yang menjadi pegangan adalah sebab yang khusus dan bukannya lafaz umum. Ketiga, apabila lafaz yang diturunkan berbentuk umum dan terdapat dalil atas pengkhususnya, maka pengetahuan sebab asbab al-nuzul membatasi pengkhususan itu hanya terdapat yang selain bentuk sebab. Keempat, mengetahui asbabun nuzul adalah cara terbaik untuk memahami makna Al-Quran dan menyingkap makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat yang tidak dapat ditafsirkan tanpa mengetahui asbabun nuzulnya. Kelima, sebab asbabun nuzul menerangkan kepada siapa ayat itu ditujukan, sehingga tidak serta-merta dapat ditujukan kepada orang lain. Di samping itu, kegunaan seperti yang disebutkan, manfaat dari asbabun nuzul ayat sangat besar bagi dunia pendidikan, misalnya sebagai pengantar dalam memulai pelajaran. Untuk soal yang ketiga, salah satu kajian dalam Ulumul Quran yaitu Makkiyah dan Madaniyah.
Para ahli bersepakat Makkiyah adalah kajian tentang ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah. Sedangkan Madaniyah yaitu kajian tentang ayat-ayat yang diturunkan setelah beliau hijrah, meskipun tempat turunnya di Mekah. Jelaskan menurut saudara apa saja rahasia atau hikmah tersirat dari Makkiyah dan Madaniyah. Jawaban saya adalah hikmah pembagian surat-surat Makkiyah dan Madaniyah yaitu untuk dijadikan sebagai sarana pembantu dalam menafsirkan Al-Quran. Berdasarkan kajian Makkiyah dan Madaniyah, seorang mufasir diantaranya mampu membedakan antara yang nasikh dan mansukh. Supaya gaya bahasa Al-Quran dapat direnungkan dan dimanfaatkan dalam rangka berdakwah di jalan Allah. Hal ini karena setiap kondisi dan situasi tertentu memiliki gaya bahasa sendiri. Pula untuk mengetahui gaya hidup Nabi melalui ayat-ayat Al-Quran. Sebab turunnya wahyu sejalan dengan sejarah, dakwah, dan peristiwa yang menyertainya. Selanjutnya untuk soal yang nomor 4, sebutkan contoh ayat Makkiyah dan Madaniyah yang disertai asbabun nuzulnya, masing-masing 2. Contoh ayat Makkiyah yang pertama, surah Al-Imran ayat 190. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari laayatil laulil albab. Yang artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Asbabun nuzul pada surah Al-Imran ayat 190 yaitu diawali oleh kedatangan orang-orang Quraisy ke kaum Yahudi. Kemudian mereka, para kaum Quraisy, bertanya mengenai bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Musa dan bukti-bukti kebenaran yang dibawa Nabi Isa. Yang kedua, surah Al-Maidah ayat 2. Wa ta'awanu 'alal birra wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan wattaqullah innallaha syadidul iqab. Artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Babu nuzul pada surah Al-Maidah ayat 2 diturunkan oleh Allah sebagai jawaban atas suatu peristiwa yang tengah terjadi ketika Rasulullah SAW bersama para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Mereka dicegah untuk tidak pergi ke Baitullah oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian lewat sekumpulan orang musyrik dari timur yang hendak pergi berumah ke Baitullah. Para sahabat Nabi SAW berkata, kita cegah mereka orang-orang musyrik dari timur, sebagaimana mereka kaum kafir Quraisy mencegah kita untuk pergi ke Baitullah. Ayat tersebut kemudian turun untuk menegaskan bahwa para sahabat tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan dengan landasan permusuhan belaka. Selanjutnya, contoh ayat Madaniyah. Yang pertama, surah Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adama huzu zinatakum inda kulla masjidi wa kulu wasrubu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifina. Artinya, wahai anak-anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
Asbabun nuzul pada surah Al-A'raf ayat 31, Imam Muslim telah meriwayatkan melalui Ibnu Abbas. Ibnu Abbas telah mengatakan bahwasannya pada zaman Jahiliyah ada seseorang wanita melakukan tawaf di Ka'bah, sedangkan ia dalam keadaan telanjang bulat, kecuali hanya pada bagian kemaluannya ditutupi secarik kain. Dan ia mengatakan, pada hari ini tampak sebagian tubuh atau seluruhnya anggota tubuh yang terlihat, aku tidak menghalalkannya. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Kedua, Surah Yusuf ayat 3. Nahnu naqsu alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Artinya, kami menceritakan kepadamu Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang yang tidak mengetahuinya. Asbabun nuzul surah Yusuf ayat 3 diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Ibnu Abbas, dan diriwayatkan pula oleh Ibnu Marduwai yang bersumber dari Ibnu Mas'ud, bahwa para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana jika Tuhan mengisahkan sesuatu kepada kami?" Maka Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahwa di dalam Al-Quran sudah terdapat kisah-kisah yang baik sebagai teladan bagi kaum mukminin. Selanjutnya untuk soal nomor 5. Buatlah ringkasan mengenai penjelasan tentang nasikh dan mansukh. Jawaban saya yaitu, nas menurut bahasa dipergunakan untuk arti ijalah atau menghilangkan. Kata nasakh juga dipergunakan untuk makna memindahkan sesuatu dari suatu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan nasakh secara istilah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Kata nasikh yang menghapus maksudnya ialah Allah yang menghapus hukum itu, sedangkan mansukh adalah hukum yang diangkat atau yang dihapuskan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam nasakh diperlukan syarat-syarat seperti: yang pertama, hukum yang mansukh adalah hukum syara. Yang kedua, dalil penghapusan hukum tersebut adalah kitab syar'i yang datang lebih kemudian dari kitab yang hukumnya yang dimansukh. Yang ketiga, kitab yang dihapuskan atau diangkat hukumnya tidak terikat atau dibatasi dengan waktu tertentu, sebab jika tidak demikian maka hukum akan berakhir dengan berakhirnya waktu tersebut, dan yang demikian tidak dinamakan nasakh. Nasakh hanya terjadi perintah dan larangan, baik yang diungkapkan dengan tegas dan jelas, maupun yang diungkapkan dengan kalimat khabar yang bermakna amr atau perintah, nahi atau larangan. Hal tersebut tidak berhubungan dengan akidah. Untuk mengetahui nasikh dan mansukh terdapat beberapa cara. Yang pertama, keterangan tegas dari Nabi atau sahabat seperti hadis "Aku dulu pernah melarangmu berziarah kubur, maka kini berziarah kuburlah." Hadis riwayat Hakim. Kedua, ijma umat bahwa ayat ini dinasikh, yang itu dimansukh. Ketiga, mengetahui mana yang terlebih dahulu dan mana yang belakangan berdasarkan sejarah. Nasikh tidak dapat ditetapkan berdasarkan pendapat ijtihad, pendapat mufasir atau kontradiksi dari dalil secara lahiriah atau terlambatnya keislaman salah seorang dari dua perawi. Jenis-jenis nasakh terdapat 4 bagian. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Bagian ini disepakati kebolehannya dan telah terjadi dalam pandangan mereka yang mengatakan adanya nasakh, misalnya tentang ayat iddah 4 bulan 10 hari.
Kedua, nasakh Al-Quran dengan as-sunnah. Nasakh ini ada dua macam. Yang pertama, nasakh Al-Quran dengan hadis ahad zuhur. Berpendapat Al-Quran tidak boleh dinasakh oleh hadis ahad sebab Al-Quran adalah mutawatir dan menunjukkan keyakinan, sedangkan hadis ahad itu bersifat zoni atau dugaan. Kedua, nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir. Nasakh semacam ini dibolehkan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Ahmad. Ketiga, nasakh as-sunnah dengan Al-Quran. Ini dibolehkan menghadap ke Baitul Maqdis, yang menunjukkannya ketetapan ini dinasakh oleh Al-Quran dengan firman-Nya. Maka palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram Quran. Surah Al-Baqarah ayat 144. Kewajiban puasa pada hari Asyura yang ditetapkan berdasarkan sunnah juga dinasakh oleh firman Allah. Maka barang siapa menyaksikan bulan Ramadan, hendaklah ia berpuasa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Tetapi nasakh versi ini ditolak oleh Imam Syafi'i dalam salah satu riwayat. Menurutnya, apa saja yang ditetapkan sunnah tentu didukung oleh Al-Quran, tentu didukung pula oleh sunnah. Hal ini karena antara Al-Quran dengan sunnah harus senantiasa sejalan dan tidak bertentangan. Keempat, nasakh sunnah dengan sunnah. Terdapat 4 bentuk. Pertama, nasakh mutawatir dengan mutawatir. Kedua, nasakh ahad dengan ahad. Ketiga, nasakh ahad dengan mutawatir. Dan keempat, nasakh mutawatir dengan ahad. Pada poin keempat, terdapat perbedaan pendapat yang tidak dibolehkan oleh jumhur. Baiklah, itu tadi merupakan jawaban soal UTS dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.